Saya bangga jadi tukang sampah daripada jadi tukang nyampah. Oke. Gitu. Terus sampah keringnya diapain? Ditabung. Tabung? Iya. Gimana tuh maksudnya? Namanya juga bank. Kakak Brian kalau nabung ke bank nabung apa? Nabung duit? Iya. Kalau ke bank sampah nabung? Nabung sampah? Yes. Gitu. Jadi sampah kering yang sudah mereka kumpulkan, yang sudah mereka pilah, itu bisa ditabung dan dicatat, kemudian nanti mereka dapat uang. Hai teman-teman Behind the Story, welcome back bersama gue Brian Samuel. Hari ini gue super excited karena kedatangan satu narasumber yang sangat inspiring. Namanya Ibu Tri, dia Direktur Bank Sampah. Namanya apa? Direktur Bank Sampah Tri Alam Lestari. Yes. Terima kasih Ibu buat Sama-sama waktunya. Kakak Brian. Ya. Selamat datang. Terima kasih. Teman-teman, sejujurnya saya bingung harus mulai dari mana. Tadi udah ngobrol-ngobrol ya, sebelum kita mulai. Ya. Banyak banget cerita inspiratif. Sebelum kita mulai, Ya. buat teman-teman yang nonton, please forward video ini ke penguasa-penguasa kampung di sekitar kalian. Betul ya, Bu? Ya. Karena video ini akan jadi inspirasi buat kampung-kampung kalian, jadi kampung yang lebih bagus. Trust me. Jadi share dulu baru nonton. Oke? Oke, Ibu Tri, selamat datang. Ya, makasih Kakak. Direktur Bank Sampah. Yes. Boleh perkenalkan diri dulu, Ibu Tri itu siapa, yang dikerjain apa, Ya. ke situ, Bu Tri. Silakan. Nama saya Tri Sugiyarti, saya pendiri Bank Sampah Tri Alam Lestari. Jadi kenapa namanya Tri Alam Lestari? Itu adalah bagian dari doa Tri itu tiga unsur yang akan membuat alam jadi lestari. 3 unsur itu reduce, reuse, recycle gitu. Dan saya memulai kegiatan ini dari 2014. Oke, Bu boleh spill dulu Bu, tadi Ya. moto-moto hidupnya apa aja tuh? Iya, jadi saya bangga jadi tukang sampah daripada jadi tukang nyampah. Oke. Gitu. Dan saya punya kegiatan ini untuk membuat sampah yang terbuang bisa jadi uang. Wow. Gitu. Satu lagi. Dan saya bangga karena lebih baik hidup dari sampah ketimbang hidup jadi sampah. Wah, luar biasa. Tepuk tangan yang di rumah, bagus banget. Ya. Luar biasa Makasih. banget. Makasih. Bu, saya tuh Ya. excited kenapa? Karena saya punya kegelisahan Ya. melihat orang-orang bakar sampah. Iya. Aduh, saya tuh tiap Ya. jalan Iya, Kak. lihat asap itu kesel banget bawaannya. Itu kan karena kurang diedukasi ya. Iya. Apalagi bakarnya pagi-pagi. Betul. Orang mau olahraga, Yes. nyium sampah. Iya. Nah, coba bantu edukasi kami yang nonton. Daripada sampah itu dibakar, Iya. yang Ibu lakukan di kampung Ibu tuh diapain Iya. sih? Jadi kami mengajak ya Kak, menginformasikan, memberitahu gitu ya. Soalnya kalau tidak mencontohkan juga mereka tidak akan ikut ya. Jadi Ya. kami mencoba mencontohkan bahwa sampah dari rumah dulu nih, karena penghasil sampah itu terutama dari rumah. Jadi sampah yang organiknya itu kami buat menjadi kompos gitu. Terus sampah yang anorganiknya dibawa ke bank sampah. Jadi tidak ada sampah. Kalaupun ada sampah yang B3 atau yang residu yang benar-benar tidak kita bisa udah nggak bisa diapa-apain lagi tuh, kayak residu kayak pembalut gitu. Nah, Ya. itu baru yang kita buang. Oke. Jadi jumlah yang kita buang itu hanya sedikit. Kalau sampah organiknya sudah dikomposin, terus sampah keringnya sudah dibawa ke bank sampah, paling tinggal residu gitu. Padahal kalau dalam 1 hari itu sampah rumah tangga itu bisa berkilo-kilo kan. Betul. Apalagi kalau anaknya banyak, keluarganya banyak, itu bisa berkilo-kilo. Nah, kalau kita pilah 2 macam saja Kak, 2 macam aja, nggak usah banyak-banyak deh. Sampah kering sama sampah basah, Ya. itu selesai gitu. Jadi warga di kampung Ibu Ya, kita bawa ajak. sampah keringnya Yes, ke bank Ibu, sampah. ke bank Iya, sampah. Iya, Terus sampah keringnya diapain? ditabung. Tabung? Iya. Gimana tuh maksudnya? Namanya juga bank. Kakak Brian kalau nabung ke bank nabung apa? Nabung duit? Iya, kalau ke bank sampah nabung? Nabung sampah? Yes, gitu. Jadi sampah kering yang sudah mereka kumpulkan, yang sudah mereka pilah, itu bisa ditabung dan dicatat, kemudian nanti mereka dapat uang. Caranya? Cara. Dari sampah jadi uang? Iya, jadi kami
menginformasikan bahwa jenis-jenis sampah itu yang ada nilainya gitu. Sampah apa aja yang bisa ditabung dan bisa jadi uang gitu. Terus nanti sampah organiknya ditaruh di komposter. Nah, komposter juga kami sediakan. Jadi kami edukasi, kami dampingi untuk membuat kompos. Nah, kalau sudah sampah basahnya dikomposin, sampah keringnya ditabung di bank sampah, semuanya akan pada akhirnya akan jadi uang dan akan bisa bermanfaat kembali. Nah, sampah keringnya tuh diapain, Bu? Kalau sampah kering kami dibantu sama pemerintah. Okay. Nah, kalau sudah terkumpul, biasanya kami buka pelayanan penimbangan itu setiap minggu pagi. Seminggu sekali? Yes, Okay. seminggu sekali. Jadi mereka kita kasih wadah atau karung yang untuk pemilahan. Nanti kalau sudah dipilah, mereka berbondong-bondong tuh kalau hari Minggu pagi membawa sampahnya ditabung, dicatat, mereka dapat buku tabungan. Itu yang akhirnya nanti mereka bisa ambil kapan saja mereka butuh uangnya. Nah, kalau sudah sampah terkumpul itu nanti kami ada petugas namanya dari Sudin Lingkungan Hidup. Kami dibantu dari pemerintah. Nanti dibawa ke bank sampah induk. Kami punya bank sampah induk di Jakarta Selatan. Kebetulan saya pengurus juga di sana gitu. Nah, nanti kalau sudah di bank sampah induk itu kan kuotanya tambah banyak tuh. Nah, baru diambil sama vendor-vendor besar seperti Unilever, Danone, perusahaan-perusahaan besar gitu. Jadi nanti didaur ulang lagi dan sampah yang kita hasilkan benar-benar jatuh pada tangan yang tepat gitu. Jadi kita bertanggung jawab atas sampah kita. Berarti bekerja sama sama pemerintah. Yes, pemerintah dan perusahaan swasta. Memang mereka menghasilkan sampah mereka kan, produk mereka. Gitu. Saya dengar dari warga juga dari sampah yang ada juga selain dikasih pemerintah juga bikin karya. Nah, kalau itu kami mengedukasi lagi Kak. Jadi kami ada kelas-kelas edukasi. Sampah-sampah yang bisa kita daur ulang itu kita ajarkan ke warga. Salah satunya kami punya produk daur ulang kertas yang jadi produk-produk alat-alat rumah tangga itu dari daur ulang kertas. Kemudian kita juga bikin sabun lilin aromaterapi dari minyak goreng bekas gitu. Jadi dompet, bros, tas itu dari sachet, permadani, karpet gitu dari sachet bungkus kopi dan lain sebagainya. Jadi banyak yang kami ajarkan ke warga agar lebih berdaya dengan sampah. Dan Ibu ada contohnya hari ini ya, siap. Boleh dikeluarin. Jadi ini keren banget teman-teman. Bikin dari sampah-sampah jadi barang dan udah ada lebih dari 60 barang ya? Iya, dari 60 produk 60 macam jenis. Gue masuk aja. Nah, ini Mbak Muti nih. Ini Bu Direktur, ini salah satu stafnya ya, asistennya. Tim. Jadi ini lampu dari apa nih? Dari ini kalau Kakak lihat ini kan warnanya pink. Ini Notabon. Notabon. Iya. Wow. Ini bisa nyala ya, Bu? Iya, bisa kita nyala. Coba colok ya. Iya, boleh. Iya. Iya. Gitu. Wow, ini tutupnya. Iya. Dan ini tuh keras loh guys. Ini tuh meskipun kertas ya. Iya. Ini lemnya seberapa banyak Bu keras begini? Jadi enggak, ini sih Kak, lemnya sih pakainya sedikit. Teknik merangkainya. Oh, kayak kayu ya ini. Iya, betul. Teknik awal-awalnya dulu aku membuatnya tuh pakai buku-buku bekas anakku sekolah gitu, yang kalau dijual itu harganya murah kan Kak, kalau dikiloin sebagai kertas bekas gitu kan murah banget, sekilo paling 2.000 3.000, tapi ketika sudah jadi produk seperti ini kan, ini 1 kilo bisa jadi 2 Kak. Kalau dijual kertas 1 kilo itu 3.000 paling. Tapi kalau jadi produk kayak gini jadi 2 item itu satunya 150 berarti kali 2 300.000. 3.000 jadi 300.000. Wow. Ini keren sih. Dengan sentuhan. Biasanya Bu ya, saya tuh suka lihat orang-orang yang juga ingin berguna bagi masyarakat, yang berusaha kreatif, terus mereka bikin karya. Terus karyanya tuh kalau kita bilang nggak bagus, nggak enak, karyanya kayak ya bagus kok gitu. Tapi ini beneran bagus. Kayak kalau misalnya teman-teman bisa lihat ya, ini tuh detail bikinnya. Terus ininya tuh keras, nggak
nggak kayak barang Iya. apa ya, nggak kayak barang recycle asal-asal, bener-bener kayak produk. Dan jenis ini udah sampai ke Uniqlo ya? Iya, betul. Kami sampai sudah ada di Uniqlo gitu. Wow, keren Masuk ke banget. Uniqlo produk. Ya. Wow, oke. Sebetulnya ini sih Kak, kalau bikinnya pakai cinta, pakai ditelatenin gitu. Oh, pantes tadi berasa megangnya kayak gitu. Ada cintanya Iya, bikinnya. jadi memang kami memberdayakan warga sekitar Wow. gitu. Jadi warga ada yang bantuin bikin lintingan, bikin gulungan gitu. Nanti kita bayar gitu. Jadi memang kalau mau berdaya, mau duit, ayo kita berkarya gitu. Wow. Jadi berkaryanya rame-rame bareng-bareng gitu. Iya. Terus tadi Ibu bilang ada Iya. lebih dari 60 macam. produk. Iya. Nah, pertanyaan saya tuh Iya. susah nggak masarinnya? Nah, itu tadi. Kalau kita punya produk daur ulang, banyak yang bikin tapi susah masarinnya. Iya. Berarti ada tanda tanya besar di produknya. Heeh. Iya. Jadi harus berkualitas, harus punya daya saing gitu, unik gitu sih. Jadi harus punya kriteria itu. Cara tahu kriterianya sebetulnya ini lagi-lagi peran pemerintah ya Kak. Jadi terus terang saya juga mungkin tidak bisa bikin produk sekeren ini kalau dulu tidak ikut pelatihan-pelatihan. Jadi dari pemerintah tuh ada fasilitas pelatihan-pelatihan, membuat produk yang bagus, yang menurut standar jual, layak jual gitu, packaging dan segala macam, bikin brand, bikin merek dan sebagainya, itu aku ikut pelatihan-pelatihan gitu. Jadi 2018 sampai aku UKM terbaik DKI juara 1. Luar biasa. Saya ngefans sama Ibu Tri, keren banget. Gitu, Terus Kak. produk ini dipasarinya medianya di mana? Apa masuk e-commerce juga kayak Iya. Tokopedia, Shopee gitu juga jual? Iya jual. Bahkan banyak yang punya toko online itu bekerja sama produk kami, terus ngambil barangnya di kita gitu. Terus Jadi dia kasih logo mereka? enggak sih, tetap dari kita yang ngirim gitu. Oke. Pernah ada yang pesan Monas, miniatur Monas itu 1,5 meter sepasang gitu, miniatur Monas tapi 1,5 meter tingginya Kak, itu sepasang. Saya nggak tahu, begitu ngambil pakai ID card ternyata untuk ditaruh di Istana Bogor gitu. Wah, produknya udah nyampe Istana Bogor ya. UMKM yang lain yang bikin produk yang keren-keren udah nyampe belum Istana Bogor, udah masuk istana nih. Alhamdulillah. Wow. Jadi jualnya di e-commerce? Iya, tapi ini ya Kak, adminnya udah bukan aku, jadi aku mah bos aja. Oh, jadi ngurus siapa? Ada tim gitu, jadi Timnya Butri juga iya, apa orang lain yang ngurus? tim aku, tim kita, tim dari Bank Sampah juga gitu. Oke. Jadi nanti dapat 20% gitu. Siapanya? Yang tim aku kalau Oh, bisa oke. Jualin, mereka dapat 20%. Iya, betul gitu. Butri kerjain itu berapa tahun, Butri? Baru sih Kak, baru 10 tahun. Udah lumayan ya, 10 tahun. Waktu awal mulanya Iya. kepikiran memulai gerakan ini saling memberdayakan. Iya. Itu tuh apa yang memicu ide ini, Butri? Jadi waktu 2013 akhir tuh Kak, saya ikut pelatihan di wali kota Iya. tentang daur ulang kertas ini ya. Nah terus di situ dikasih motivasi kalau ada yang bisa bikin produk nanti kami bantu untuk pemasaran gitu. Nah aku termotivasi tuh di situ, sampai di rumah aku ngajak ibu-ibu di sekitar, dan modal aku awal itu 300.000 pinjem uang kas RT. Oke. Jadi 300.000 itu aku kelola bersama ibu-ibu di sekitar situ, tapi ternyata tidak mudah, ngajak orang tuh tidak mudah. Baru 2-3 bulan saya ditinggalkan. Oke. Tapi kan 300.000 itu harus dibayar dong. Iya, gitu. iya. Jadi saya tekuni sendiri gitu. Lama-lama alhamdulillah 2014 sudah ada banyak yang minat gitu. Mbak bagus produknya, mau dong gitu. Terus dibantu dari mulut ke mulut, bazar ke bazar gitu. Alhamdulillah 2014 Ibu Camat mensupport,
ikut lomba ya gitu. Alhamdulillah juara DKI gitu. Keterusan itu antar apa? Se-DKI provinsi. Se-DKI antar provinsi. Iya itu. Oke. Gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi kalau mau beli nyarinya apa Bu? Ada di workshop kami, ada di Tokopedia juga ada. Nyarinya gitu. apa di Tokopedia? Di IG juga bisa kreasi_meni atau toko Akim Store. Oke. Gitu. Atau kasih linknya aja ya Iya, di siap. bawah description below gitu. Oke, silakan di take out. Bisa dibeli teman-teman, ini keren banget. Silakan. Iya. Iya. Produk yang paling menurut Butri Bestseller. favorit Iya. Yang bestseller itu kotak tisu. Jadi kotak tisu itu kayak Candi Borobudur. Aku bikin terinspirasi stupa Borobudur gitu. Itu bestseller sangat. Jadi sebulan itu kotak tisu itu bisa terjual sampai ratusan piece. Wow. Butri kan direktur bank sampah ini ya. Berarti udah ada strukturnya dong. Ada orang-orang yang di dalamnya. Ada berapa orang timnya Butri yang intinya? Jadi gini Kak, karena kegiatan kami banyak gitu, bukan hanya bank sampah. Iya, jadi kami punya kelompok wanita tani. Gitu. Jadi ibu-ibu tuh bertani di kota, pertanian kota gitu. Terus ada juga kami punya taman bacaan namanya Gema Cipta Nusa, Gerakan Masyarakat Cinta Pendidikan Tanah Air Nusantara. Itu ada kelas gratis namanya Sabtu Seru. Kelas Sabtu Seru, itu kami mengumpulkan anak-anak sekitar situ untuk bermain sambil belajar. Itu gratis, Itu gitu. cuma di kampung Ibu Pesanggerahan? Yes. Terus? Terutama memfasilitasi lingkungan sekitar gitu sih Kak. Itu SD, tingkat SD yang tadinya muridnya cuma 4-5 orang, sekarang lebih dari 60 orang. Wow, banyak banget. Alhamdulillah. Dan sudah ada yang SMP, sekarang jadi regenerasi lagi, baru-baru lagi gitu. Berarti ada bank sampah, wanita, ada kelompok wanita tani, ada taman bacaan taman juga. Bacaan, Iya. 3 ini. Iya. Ada lagi nggak? Ada pos Yantek, jadi pos pelayanan teknologi. Kebetulan 2022 kemarin kami juara nasional. Itu ngapain Bu? Ngapain ya? Melayani warga yang memang butuh informasi tentang pelayanan teknologi. Jadi kami punya teknologi sederhana mengolah sampah menjadi rupiah gitu. Jadi mengedukasi warga agar bisa terbiasa menemukan teknologi, menciptakan teknologi untuk kehidupan, mempermudah gitu apa yang kita kerjain. Contohnya apa Bu? Contohnya tadinya aku bikin produk itu nggak pakai alat. Terus aku menciptakan alat yang bisa mempermudah dan mempercepat produk aku bisa jadi gitu. Dan kayak lebih bikin baik. Ini ada alatnya? Ada alatnya. Alatnya ngapain dia? Ada alat sederhana yang kayak stick dari bambu, itu untuk alat ngelinting gitu. Aku menciptakan itu gitu. Wow. Jadi 4 ini berarti ya? Kotak-kotak itu ada alatnya, aku bikin kotaknya gitu. Jadi kami menciptakan alat dan itu butuh inovasi, ide gitu. Nah, kan terkadang orang nggak kepikiran gitu. Nah, kami sharing tentang itu gitu. Di luar 4-nya ada lagi nggak Bu? Sudah. 4 ini ya fokusnya? Insya Allah tahun depan kepengen bikin koperasi. Dari cabang-cabang ini kita jadi satukan bikin koperasi. Si Ibu mimpinya banyak banget. Wow. Berarti ada tahun depan mau punya koperasi. Iya. Kita ada bank sampah, tahun depan mau koperasi, wanita tani tadi, wanita baca, tani. Iya, taman bacaan yang gratis, sama teknologi yang tadi ya. Betul. Ibu pendidikannya apa? Malu kan. Madrasah Aliyah, jadi setaraf SMA gitu Kak. Setaraf SMA? Iya. Kenapa malu? Ini sangat menginspirasi Ibu. Ya, jadi pernah difasilitasi, direkomendasikan untuk kuliah gratis. Tapi aku tidak ambil Kak, gitu. Kenapa tuh? Aku punya alasan gini, aku pengen jadi inspirasi perempuan-perempuan dengan segala keterbatasan, tapi bisa melakukan sesuatu kegiatan gitu. Jadi entah perempuan itu terbatas ekonomi, terbatas pendidikan, terbatas pergaulan sekalipun,
bisa tetap melakukan kegiatan yang bisa bermanfaat. Paling nggak untuk diri sendiri. Gitu. Wow. Ibu rumah tangga katanya cuma di rumah. Ternyata di rumah bisa berkarya ya. Yes. Wow. Jadi ibu dari 4 ini dan menuju koperasi, Iya. ada berapa orang Bu yang ngurus? Banyak. Yang terlibat banyak. Apakah ibu menggaji orang-orang ini? Kami sistemnya masih relawan, tapi kalau ada hasil dari bank sampah, kami berbagi. Jadi ini ya, guyup ya? Iya, betul. Saling bantu, Iya, gotong betul, royong. betul. Dasarnya adalah sosial, dasarnya adalah kerelaan gitu, tapi tujuannya untuk kesejahteraan bersama sih gitu. Jadi kalau dapat ya kita bareng-bareng gitu. Jadi ini kita banyak malu ya teman-teman dengar cerita Putri ya. Apalagi teman-teman yang sekolahnya S1, S2, S3, terus kita nggak boleh punya alasan lagi nih ya untuk nggak berguna, berdampak bagi masyarakat ya. Mau alasan apa lagi? Putri ya kalau terakhir SMA berarti ya Bu ya, tapi tetap bisa berkarya, berguna bagi masyarakat. Terus karya Ibu tadi nih sama warga itu udah terjual kemana aja? Kalau terjualnya sih ke Jepang, ke Korea, ke Inggris gitu, udah gitu. Kan sering diikutin pameran-pameran sama pemerintah gitu, Trade Expo, Inacraft gitu. Itu difasilitasi sama pemerintah, alhamdulillah gitu. Seberapa jauh pemerintah ikut membantu gerakan ini, Bu? Iya, menurut aku sih pemerintah sangat membantu ya untuk UKM gitu. Saya merasa bisa sampai titik ini juga karena bantuan pemerintah gitu. Dari yang pelatihan-pelatihan itu tadinya aku nggak ngerti entrepreneur itu apa gitu. Aku nggak ngerti UKM itu apa, nggak ngerti gimana cara nyari harga jual itu gimana gitu. Itu aku nggak ngerti tadinya branding apa. Bikin kartu nama, bikin packaging, itu aku nggak ngerti sama sekali. Dan aku banyak dapat pelatihan yang difasilitasi pemerintah. Kemudian pada akhirnya banyak apresiasi juga dari pemerintah gitu. Ya saya rasa dengan cerita Ibu harusnya semua pihak tertarik ya untuk kerjasama. Selain pemerintah ada pihak-pihak mana lagi Bu yang udah pernah kerjasama sama Ibu? Banyak juga. Jadi ada beberapa perusahaan swasta yang mensupport kami gitu, seperti taman bacaan kami disupport gitu. Terus bank sampah kami ada disupport dari perusahaan swasta juga gitu. Jadi alhamdulillah memang banyak yang mengapresiasi. Semoga sih kegiatan seperti ini bisa diduplikat di wilayah-wilayah lain gitu. Mudah-mudahan. Bu, gimana caranya kalau misalnya teman-teman yang nonton nih di kampungnya masing-masing pengen juga kampungnya bisa semua warganya diberdayakan, kampung Ibu juga jadi lebih bersih dong sampah-sampahnya. Iya, pasti. Daripada dibuang mending dikasih jadi duit kan? Iya, jadi kami membuka pintu, membuka hati untuk siapa saja yang mau sharing, mau menduplikasi gitu dengan senang hati gitu. Tapi biasanya ini Kak, yang menjadi kendala adalah kadang kalau mau memulai itu orang-orang banyak yang bilang di wilayah kami mah orangnya susah-susah gitu, orangnya nggak peduli gitu. Padahal nggak begitu Kak. Jadi kita harus mulai dari diri kita dulu. Jangan menyalahkan orang lain. Gitu. Jadi kita mulai dulu diri kita dulu, di lingkungan terkecil kita dulu. Diri kita, keluarga kecil kita, kemudian baru nanti orang-orang di sekeliling kita gitu. Jadi jangan menyalahkan di kami mah susah gitu, orang-orangnya susah gitu, jangan. Jadi harus mau gitu. dulu. Yes, mau dulu, terus, memulai dulu gitu. Nah, jadi jangan cuma wacana aja gitu. Mulainya dari yang sederhana aja, memilah sampah dari rumah gitu. Kemudian kalau bisa diolah sendiri ini sampah organiknya. Kalaupun belum ada bank sampah di wilayahnya, itu bisa disedekahkan gitu. Tapi sudah terpilah. Karena sedekah atau memberi pemberian yang sudah bagus itu adalah yang utama. Jadi jangan mentang-mentang diberi tapi kita memberi sampah yang benar-benar sampah gitu ya. Tapi ketika sudah dipilah
itu lebih mudah untuk mengolahnya. Makanya kenapa harus dipilah gitu. Jadi kalaupun kita memberi ke misalkan ada tukang gerobak lewat, tukang sampah lewat, itu kita berikan yang terbaik, sampahnya sudah dipilah, jadi ada nilai jualnya di sana gitu. Bisa mulai dari situ dulu ya. Mulai dari rumah dan dulu. milihnya juga simple dari yang basah sama yang kering dulu aja gitu ya. Dua aja. Nah terus kalau mereka pengen ada bank sampah juga nih di kampungnya, boleh nanti WA ke aku atau datang langsung boleh. Nanti di Google Map ada Bank Sampah Tri Alam Lestari gitu. Dan di bank sampahnya Bu Tri juga siap ngajarin ya Bu Tri ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang mau belajar, teman punya hati ini buat kampungnya, buat dibenerin gitu ya. Iya, betul. Bisa datang ke Bu Tri, ntar diajarin di kampungnya, lihat sendiri di sana ya. Iya, betul. Gitu. Atau kalau mau gampangnya forward video ini ke Pak Lurah. Gitu ya Bu. Ya nanti suruh tonton. Iya, ke Pak RT, ke Pak RW, ke Pak Lurah. Betul. Gitu. Forwardin terus. Ya. Gitu. Oke. Jadi Ibu juga ngasih pembinaan bagi orang-orang yang ingin belajar. Iya. Jadi kalau ada yang mau gitu, satu orang saja itu pasti aku pepet gitu. Ayo maunya kita mulai. Karena kalau cuma mau aja nggak dimulai nggak akan jalan. Jadi kalau ada yang mau, ayo kita mulai bareng-bareng bersama-sama. Karena kegiatan kecil yang dilakukan secara bersama dan terus-menerus itu akan membawa efek besar gitu. Itu mantap. Gitu. Jadi pasti keren. kita dampingi, kita sampai sering banyak di wilayah-wilayah. Jadi kami selain mendampingi membuat bank sampah, jadi saya sudah punya bank sampah binaan di wilayah lain. Gitu. Ada beberapa bank sampah. Kemudian menginisiasi juga pojok baca, taman bacaan gitu. Jadi bukan sekedar ayo bikin, enggak. Kami mensupport buku-buku kami untuk ditaruh di sana. Terus kami kasih bagaimana cara memulainya. Misalkan enggak usah kayak taman bacaan nih. Menurut saya nih dengan ilmu saya yang dasar, yang cuma lulusan SMA gitu. Menurut saya kalau ada tempat, ada buku, ada anak-anak, itu udah jadi taman baca. Gitu. Pernah ada yang berkunjung itu terinspirasi juga dari apa yang kami kerjakan, karena sesimpel itu kami mikirnya, ada buku, ada tempat, ada anak-anak, sudah jadi taman bacaan. Gitu. Jadi nggak perlu harus punya ilmu dulu banyak gitu untuk memulai gitu. Apa yang kamu punya, apa yang kamu bisa, mulai sekarang. Gitu. Wow. Langkah-langkah yang Bu Tri ambil tuh langkah-langkah kecil ya, tapi dilakukan ya. Gak usah mimpi gede-gede yang yang penting dilakukan ya. Kayak sudah beberapa tahun ini saya juga mendampingi UKM. Mbak-mbak, emak-emak yang biasanya kalau pagi ngobrol di tukang sayur, gosip-gosip gitu, Mbak bikin usaha yuk gitu. Dengan aku support modal tapi nanti kembalikan gitu. Enggak usah kayak di bank harus berapa miliar gitu, enggak. Dari yang kecil aja, 200.000, 300.000, jualan gorengan, jualan keripik, jualan peye, apapun yang penting dikerjakan, dimulai. Gitu. Ceritain dong Bu, dari wanita tani ya? Iya, kelompok wanita tani. Kelompok wanita tani, project apa yang sudah berjalan dan berapa banyak ibu-ibu yang sudah terlibat, cara di Jakarta nanam di mana, bertani di Jakarta, terus produknya apa, jualnya kemana. Jadi kelompok wanita tani itu kami bentuk 2 tahun yang lalu, belum lama. Kami terinspirasi untuk bisa menanam di Jakarta dengan lahan yang sempit, dengan lahan yang tidak ada bahkan gitu, tapi bagaimana caranya kita bisa tetap bisa menanam dan tanaman itu bisa kita manfaatkan, bisa menjadi produk. Jadi kami menanamnya itu di galon-galon bekas air mineral, kemudian kami taruh di atas got. Gitu. Jadi di atas got ada pot.
Oke. gitu. Di Nah, atas got ada pot. yes, gitu. Di atas got ada pot dengan lahan yang sempit, tapi tetap kita bisa menghijaukan gang, menghijaukan lingkungan, gitu. Untuk supaya tidak terlalu polusi ya, gitu. Dan asri lingkungan kami. Kemudian hasilnya pun kami olah menjadi produk UKM. Tanam apa, Bu? Tanam bayam Brazil, kemudian kami olah menjadi keripik bayam Brazil, dan kami beri label itu Kletik Asik gitu. Nah, itu mereknya Kletik Asik. Iya, Kletik Asik sudah punya NIB dan sudah punya sertifikat halal gitu. Wow, didaftarin tuh Iya, ya. betul. Jadi itu sekampung Pesanggerahan di atas gotnya Iya. ada pot. Iya, kami bikin gang hijau Popeye gitu. Wah lucu banget gang hijau Popeye. Oh iya, Popeye, iya bayam. Jadi bayamnya ditanam, tumbuh, jual, digoreng. Iya, bisa disayur. Jadi kami sistemnya selain di atas got, kami titip ke warga. Jadi satu rumah itu kami beri amanat 3 pot gitu untuk merawat. Lucu banget. Jadi ada keterlibatan warga. Gitu. Mereka dapat apa? Boleh dimasak nanti bayamnya boleh. Terus potnya kan cantik, kita create jadi daur ulang tapi cantik. Jadi mereka minta bahkan. Mbak rumah kami dong gitu. Wow. Mereka minta. Iya. Mereka Terus kalau minta. yang jual jadi keripik itu tuh gimana? Ya kalau yang kami olah jadi keripik itu yang di jalanan gitu. Nah, kalau yang izin sama RT. Iya, sudah RT, Bu RT termasuk kelompok wanita, pengurus kelompok wanita tani juga. Terus juga ada nyumbang buat RT warga gitu juga. Jadi kami uangnya itu, uang keuntungan itu untuk penghijauan lagi, lagi gitu. Jadi semuanya dari lingkungan kembali ke lingkungan gitu, dari masyarakat kembali ke masyarakat gitu. Jadi kalau mau memulai sesuatu tuh ya, biasa kan suka mikir, aduh gimana gaji orang, nggak punya ini. Ternyata Bu Tri bisa mulai 4 kegiatan dan menuju 5 nih, mau ekspansi ya Bu Tri ya, mantep. Itu ya nggak usah pikirin gaji orang, tapi jelasin visi misinya apa, orang-orang mau terlibat akhirnya ya. Keren banget. Dan harus ada iming-iming nanti warga dapat apa kalau ikut serta gitu. Dan yang saya suka dari Ibu Tri waktu kasih pinjaman nggak memanjakan ya. Diajarin juga untuk ntar balikin ya, karena itu penting loh. Kalau cuma dipinjemin dan nggak tahu harus balikin, itu jadi nggak jadi apa-apa juga. Iya, betul. Gitu ya. Dan sudah ada beberapa orang yang memang 2-3 tahun ini usahanya lancar, alhamdulillah gitu. Keren. Dari modal 200-300 ribu gitu, nggak usah muluk-muluk pinjem ke bank miliaran deh gitu. Karena kan namanya ibu-ibu perempuan terbatas. Kalau ke bank kan harus ada agunan, harus ada pembukuan yang rapih, yang segala macam gitu. Jadi aku pengen makin banyak warga yang berdaya. Gitu. Iya. Jadi daripada komplain-komplain terus ke pemerintah ya, betul. Mending berkontribusi ya. Iya, betul. Wah, luar inspiratif banget Bu Sri. Tadi kan pemerintah juga bantu ya? Bantu, sangat bantu. Sangat bantu. Ya, Nah, bantu. tapi Bu Tri ada masukan nggak untuk pemerintah butuh disupport apa lagi dan seterusnya, ada nggak? Iya, sejauh ini sih sudah lumayan bagus karena gini, nggak mungkin lah pemerintah bekerja sendiri, nggak mungkin kita juga warga bergerak sendiri gitu, pasti ada sinergitas, ada kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan yang baik, walau kadang masih ada pejabat yang belum paham gitu bagaimana gitu, itu ada aja sih gitu, tapi bukan menjadi penghalang kita untuk bergerak gitu. Sejauh ini pemerintah support UKM, cuma kadang-kadang gini Kak, kami terbentur terutama UKM ya, terbentur modal usaha gitu. Itu mungkin nanti pemerintah bisa lebih lunak gitu untuk memberikan pinjaman gitu, tidak dengan agunan atau tidak apalah gitu, gimana caranya deh pemerintah gitu. Gitu sih Kak, mungkin lebih fleksibel gitu. Kayak saya awali itu yang saya pinjemin 200.000 tanpa agunan gitu, tanpa ini, tapi tetap mereka bisa bertanggung jawab mengembalikan gitu. Jadi
Mudah-mudahan pemerintah ke depannya lebih fleksibel, lebih support untuk memberikan modal usaha untuk usaha kecil gitu di masyarakat. Sebenarnya pemerintah bisa bantu banyak ya, bisa kasih modal, bisa Iya. kasih endorsement, jadi bantu promo, Iya, terus betul. bisa bantu birokrasi juga Iya, dipangkas, dipermudah. dipermudah. Saya banyak yang pemerintah bisa lakukan buat Iya. warga-warga yang punya ide brilian kayak Iya. Butri. Iya. Ya semoga pemerintah bisa denger ya suara Amin. orang-orang kayak Butri ini yang luar biasa Amin, banget. amin. Oke, terus waktu sebelum 10 tahun lalu kan Butri mulai ya? Iya. 2014. Iya. Sebelum 2014 Butri ngapain? Nah itu Kak, jadi aku sempet ibu rumah tangga sih sebelumnya itu, tapi ketika mengawali kegiatan ini di awal-awal tahun kegiatan ini karena aku udah punya uang, aku sempet lupa minta gaji ke suami. Oh, oke. Gitu, jadi itu cerita lucu gitu. Bisa ya. mandiri ya sekarang. Iya gitu. Jadi kan Wow. biasanya nih Kak, Iya. saya dan ibu-ibu kebanyakan deh Iya. gitu. Kalau mau kondangan minta ke suami Bener, dulu. bener. Kalau mau saweran patungan minta ke suami dulu Iya. gitu. Tapi ternyata ketika kita punya kegiatan, kita punya penghasilan, kita berdaya, Iya. itu jauh luar biasa berefek di diri kita dan bisa ngasih orang lain dengan hasil sendiri itu rasanya luar biasa. Iya. Gitu, dan itu puncak kebahagiaan kayaknya. Jadi 2014 ke belakang ya ibu rumah tangga aja. Iya. Oke. Ya, jadi karena punya kegiatan, dulu sih doa saya waktu remaja pengen banget jadi relawan kemana gitu, bantu orang gitu. Tapi Tuhan menakdirkan saya menjadi direktur. Jadi socialpreneur. Alhamdulillah, jadi ya bukan saya yang hebat tapi Tuhan yang memampukan kita Ya, sih. hebat. Gitu. Wow. Bu, tantangannya apa ngerjain ini semua? Pernah dinyinyirin orang nggak? Oh, kalau itu jangan ditanya deh. Oh ya? Gitu. Ada yang nyinyirin? Ya, jadi sempet Kak, di awal-awal sempet pernah tidak berani keluar rumah 2 minggu. Kenapa tuh? Karena ada tekanan yang ancaman yang kalau bikin penghijauan nanti aku siramin minyak tanah gitu. Ada. Terus ya pokoknya banyak deh gitu yang ada aja gitu. Sampai saat ini pun masih ada gitu, tapi pengalaman, jam terbang, terus orang-orang yang punya semangat satu visi misi itu banyak menguatkan gitu, saling menguatkan. Jadi tantangan dan rintangan seperti itu tuh alhamdulillah bisa dilalui dan menjadikan kita makin kuat gitu. Dan saya ngerasa belajar hidup dari sampah ini tadi. Belajar hidup dari sampah. Yes. Tapi saya nggak habis pikir, kok ada orang yang nggak suka ya? Iya. Ada Kak. Mau Jadi penghijauan ngancem mau siram pakai minyak tanah. jadi sempat aku tegur karena buang sampahnya ke pinggir kali gitu sih. Oke. Gitu. Jadi nggak terima ditegur gitu. Itu jadi aku lebih ke pendekatan ini sih. Jadi pelajaran juga buat aku untuk tidak menegur secara frontal atau secara langsung gitu, tapi lebih ke saat ini adalah mencontohkan gitu, mencontohkan bahwa yang begini ini baik, yang begitu itu baik, gitu. Butri mau ngerjain ini sampai kapan? Sampai hayat di kandung badan. Gitu. Tetap mau berdampak, tetap mau berguna. Iya. Sampai akhir ya. Iya. Kepengennya, semoga Tuhan mampukan. Oke. Harapannya Bu buat sekarang kan bakal ada proyek kelima nih. Iya. Ada 4 proyek. Iya. Harapan ke depan apa nih buat proyek-proyek ini? Iya, harapan ke depannya sih pasti ya Kak, kepengennya makin banyak yang bisa merasakan efek baik dari kegiatan yang kami lakukan gitu, dan akan makin banyak orang-orang yang peduli gitu, tidak hanya peduli tapi melakukan. Oke. Gitu, karena gini,
Kalau cuman peduli tapi tidak melakukan apa-apa, itu bukan peduli namanya gitu. Jadi semoga makin banyak yang bisa melakukan, bisa memulai bersama-sama, dan makin banyak efek baik yang kita tularkan gitu. Harapannya makin banyak orang yang juga mau berdampak, saling memberdayakan. Iya, betul. Oke. Itu. Butri, terakhir. Ya. Lewat semua yang Butri lakukan, Ya. boleh nggak kasih pesan buat teman-teman yang nonton, buat saya gitu ya? Kenapa sih Ibu Tri memilih jalan hidup untuk berguna bagi masyarakat? Apa yang memotivasi Bu Tri? Iya. Boleh kasih pesan nggak ke kita? Iya. Kalau di Muslim, di kami kan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain, gitu. Percuma kalau punya pendidikan tinggi tapi tidak bermanfaat buat orang lain. Percuma kalau punya berharta banyak tapi tidak bermanfaat buat orang lain. Kayak pohon yang tidak bisa berbuah dan tidak bisa memberi efek baik gitu. Jadi itu yang membuat saya kepingin dengan segala keterbatasan, terbatas ilmu, terbatas harta, terbatas langkah, karena kami perempuan ya, kita perempuan gitu, dengan segala macam keterbatasan, tapi semoga Tuhan memampukan kita semua gitu. Wow, boleh ditutup dengan quotes-quotes yang di awal nggak Bu? Iya. Apa aja tuh tadi? Bu ngomongnya ke kamera itu Bu. Oh siap. Yang tegas. Iya. Jadi jangan malu untuk jadi tukang sampah ya. Jadi jangan malu, jangan jangan jijik untuk mengolah sampah sendiri. Karena gini, sampahmu bisa menjadi dosamu atau bisa menjadi pahala untukmu. Gitu. Jadi tergantung kamu memperlakukan sampahmu. Jadi sampahmu bisa jadi rezeki buatku. Wah. Thank you so much Ibu Tri. Let's close this teman-teman. Terima kasih waktunya. Terima kasih Kakak Brian. Semoga banyak orang yang inspired, terinspirasi dan mau lakukan hal yang sama di kampung-kampungnya. Ingat nih, collective work guys, kerjasama bareng-bareng. Ya. Thank you so much udah nonton juga sampai episode hari ini. I'll see you guys di next episode. Bye guys. Thank you. Terima kasih.